Pada video ini, topik yang akan kita bahas adalah memasuki pasar global. Sejumlah poin bahasan yang dibahas dalam topik kali ini. Yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang harus direview oleh perusahaan sebelum memutuskan untuk memasuki pasar luar negeri. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan mengevaluasi dan memilih pasar asing untuk dimasuki. Yang ketiga adalah bagaimana perbedaan antara memasarkan produk di negara berkembang dan di negara maju. Yang keempat adalah apa saja cara-cara untuk memasarkan produk di pasar luar negeri. Kemudian berikutnya adalah seberapa jauh perusahaan perlu untuk mengadaptasikan produknya dan mengadaptasikan program pemasarannya ke masing-masing negara tujuan. Berikutnya adalah bagaimana pemasar mempengaruhi efek negara asal. Dan yang terakhir adalah bagaimana perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya. Dengan semakin cepatnya komunikasi, transportasi, dan aliran finansial, dunia menjadi terasa semakin mengecil. Berbagai negara semakin multicultural dan produk dan juga layanan yang dikembangkan di satu negara, produk dan layanan ini mereka mendapatkan penerimaan yang antusias di negara-negara lain. Suatu ilustrasi dari adanya globalisasi yaitu penerimaan produk global di seluruh dunia, yaitu seorang pebisnis Jerman. Dia menggunakan setelan yang terbuat di Italia untuk bertemu dengan temannya yang merupakan warga Inggris. Mereka bertemu di suatu restoran Jepang. Kemudian pebisnis Jerman ini pulang ke rumahnya untuk meminum vodka yang berasal dari Rusia untuk kemudian menonton movie dari Amerika yang ditonton pada suatu TV yang diproduksi di Korea. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita sudah menjadi global citizenship, yaitu kita mengkonsumsi produk-produk tidak hanya dari domestik negara kita sendiri, tapi produk global. Pasar negara-negara berkembang yang mereka merangkul kapitalisme dan juga konsumerisme telah menjadi target pasar yang sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Ini negara-negara berkembang, contohnya adalah salah satunya Indonesia. Jadi pasar negara berkembang ini selain menjadi target pasar yang sangat menarik, mereka menciptakan juga powerhouse pemasaran sendiri di negaranya. Artinya pemain-pemain lokal di negara berkembang mereka juga menjadi raja di negaranya sendiri, yaitu menjadi pemimpin pasar negaranya sendiri, dan semakin seiring dengan berkembangnya skala bisnis mereka, mereka juga akan menjadi pemain yang tangguh yang juga dapat menyaingi perusahaan multinasional lain yang sudah terlebih dahulu ada dalam memasuki pasar global. Topik bahasan yang pertama adalah memutuskan apakah akan memasuki pasar luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang dapat menarik perusahaan untuk memasuki arena pasar internasional. Yang pertama adalah pasar internasional ini memberikan peluang profit yang lebih baik dibandingkan dengan hanya melayani pasar domestik satu negara saja. Kemudian alasan yang kedua adalah perusahaan memerlukan customer base yang lebih besar untuk dapat meraih economies of scale. Economies of scale ini artinya adalah kemampuan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi per unit dengan cara memproduksi lebih banyak. Kenapa? Karena dengan memproduksi lebih banyak, fixed cost seperti contohnya adalah sewa lahan atau biaya pabrik dan lain-lain, itu akan semakin menurun, dapat ditekan dengan semakin banyaknya unit produk yang diproduksi. Sehingga biaya fixed cost ini dapat dibebankan pada produk yang semakin banyak jumlahnya, sehingga cost produk per unit dapat ditekan. Dengan itu, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang lebih murah ke pasar, sehingga mereka menjadi lebih kompetitif di pasar dibandingkan dengan produk-produk pesaing. Nah, ini menjadi alasan mengapa perusahaan memasuki pasar internasional. Mereka ingin mendapatkan customer yang lebih banyak, sehingga mereka bisa memproduksi lebih banyak, sehingga mereka dapat meraih economies of scale, menekan unit cost
menjadi semakin rendah. Dengan itu harga produk menjadi semakin rendah dan mereka mampu berkompetisi bahkan secara global dengan harga yang dapat ditekan tersebut. Alasan ketiga adalah perusahaan ingin untuk mengurangi ketergantungannya pada hanya satu pasar saja, karena apabila hanya bergantung pada pasar satu negara, apabila negara tersebut mengalami resesi, maka permintaannya akan turun, sehingga ini mempengaruhi juga profit dari perusahaan. Sehingga sebaiknya perusahaan melayani lebih banyak pasar dibandingkan hanya bergantung pada satu pasar saja. Berikutnya, alasan keempat adalah saat perusahaan ini memutuskan untuk melakukan counter attack pada pesaing globalnya di home market dari kompetitor tersebut. Katakanlah di Indonesia, suatu perusahaan lokal Indonesia diserang oleh pemain global dari Thailand misalnya, mereka sangat agresif untuk menarik pangsa pasar dari pemain Indonesia ini. Kemudian untuk melakukan counter attack, perusahaan dari Indonesia ini memutuskan untuk memasuki pasar Thailand untuk menyerang home market dari kompetitor Thailand tersebut dengan harapan bahwa kompetitor ini dapat menurunkan sedikit intensitas persaingannya di pasar Indonesia. Kemudian berikutnya adalah alasannya adalah saat konsumen ini sudah banyak yang keluar negeri dan mereka membutuhkan layanan internasional. Umumnya ini pada produk-produk seperti layanan perbankan, di mana banyak konsumen yang kemudian konsumen-konsumen bank yang keluar negeri dan mereka menginginkan bahwa bank mereka juga menawarkan layanan internasional bagi mereka untuk melakukan aktivitas finansial di luar negeri. Jadi ini merupakan alasan bagi bank-bank untuk memasuki pasar internasional untuk dapat melayani konsumen mereka dengan lebih baik. Sebelum memutuskan untuk memasuki pasar luar negeri, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa resiko. Yang pertama adalah perusahaan mungkin tidak memahami preferensi konsumen di luar negeri, sehingga perusahaan dapat saja gagal dalam menawarkan produk yang kompetitif dan juga atraktif. Kemudian resiko yang kedua adalah perusahaan mungkin tidak memahami bagaimana budaya bisnis di luar negeri, sehingga ini akan mempersulit perusahaan untuk melakukan interaksi dengan supplier di sana, konsumen, dan juga stakeholder. Kemudian resiko yang ketiga adalah perusahaan mungkin mengunderestimate regulasi-regulasi di negara tujuan pasar mereka, sehingga ini dapat menimbulkan biaya-biaya yang tidak terduga. Contohnya mungkin adalah regulasi seperti local content laws atau hukum local content, di mana perusahaan yang ingin memasuki suatu pasar negara, mereka diharuskan untuk memiliki sedikit local content dalam produknya, sehingga ini juga akan menimbulkan biaya-biaya seperti perubahan bahan baku atau yang lain-lain. Berikutnya adalah resiko berikutnya, perusahaan mungkin tidak memiliki manajer yang memiliki pengalaman internasional, sehingga menyulitkan dalam pengelolaan perusahaan di luar negeri. Berikutnya adalah pemerintah di negara asing yang merupakan tujuan pasar. Mereka dapat saja mengubah hukum-hukum bisnis yang diterapkan di negara tersebut yang mungkin merugikan perusahaan saat sudah beroperasi di sana, atau pasar negara tersebut, atau negara tersebut sedang mengalami revolusi politik yang membuat pasar atau konsumennya memiliki daya beli yang menurun, sehingga juga merugikan operasional perusahaan di sana. Dan mungkin juga pemerintah ini melakukan ekspropriasi, artinya pengambil alihan properti-properti yang dimiliki oleh asing di negaranya karena sejumlah alasan. Jadi hal-hal ini perlu dipertimbangkan bagi perusahaan saat ingin memasuki pasar luar negeri. Poin bahasan berikutnya adalah menentukan pasar mana untuk dimasuki. Jadi pertanyaan yang pertama adalah how many markets to enter, berapa banyak pasar untuk dimasuki. Jadi perusahaan ini perlu menentukan berapa banyak negara untuk mereka masuki dan seberapa cepat mereka perlu untuk berekspansi. Jadi tipikal entry strategi atau strategi masuk pasar adalah ada dua, yaitu pendekatan waterfall atau air terjun dan pendekatan sprinkle atau tabur.
Yang pertama, waterfall ini adalah perusahaan memasuki negara-negara tujuan dalam sequence atau bertahap. Jadi memasuki negara A terlebih dahulu, kemudian mereka memasuki negara B, C, dan seterusnya. Di sisi lain, pendekatan sprinkler atau tabur ini adalah saat perusahaan memasuki banyak pasar negara-negara lain secara bersamaan, jadi tidak bertahap. Jadi memasuki negara A, B, C, dan D sekaligus. Jadi saat ini perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan teknologi intensif, produksi produk-produk yang syarat teknologi seperti smartphone, mobil listrik dan sebagainya, mereka adalah perusahaan yang terlahir global dan mereka memasarkan produk mereka secara langsung ke seluruh dunia dari permulaan, dari awal mereka lahir. Perusahaan seperti Matsushita, BMW, General Electric, Benetton, dan The Body Shop, mereka melakukan pendekatan waterfall dalam melakukan ekspansi. Jadi pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk secara berhati-hati merencanakan rencana ekspansi mereka, dan pendekatan waterfall ini tidak terlalu membutuhkan sumber daya manusia dan finansial sebesar apabila melakukan pendekatan sprinkler. Namun apabila status pionir ini, status sebagai perusahaan yang pertama kali melaunching produk atau status pionir itu sangat dibutuhkan pada suatu pasar, dan juga saat intensitas kompetisi ini sangat ketat di suatu industri, di suatu pasar, maka pendekatan sprinkler adalah lebih baik dibandingkan dengan waterfall. Poin bahasan berikutnya adalah pasar negara maju versus negara berkembang. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di negara berkembang yang belum dapat terpenuhi ini merepresentasikan potensi pasar yang benar-benar luar biasa besarnya, terutama untuk kategori seperti makanan, pakaian, consumer electronics, peralatan, dan lain-lain. Jadi para pemimpin pasar global ini mereka mengandalkan konsumen di negara-negara berkembang untuk menyokong pertumbuhan bisnis mereka. Jadi disajikan beberapa statistik atau data. Yang pertama, Coca-Cola, Unilever, Colgate-Palmolive, Danone, dan juga PepsiCo, mereka menghasilkan 5% sampai 15% dari total revenue mereka ini adalah merupakan hasil penjualan mereka pada 3 negara berkembang terbesar di Asia, yaitu China, India, dan termasuk Indonesia. Kemudian data yang kedua adalah pasar negara berkembang ini membentuk atau terhitung sebanyak 20% dari total bisnis daripada Kraft, dan juga membentuk 40% bisnis dari Cadbury dan 50% bisnis dari Tupperware. Jadi ini merupakan jumlah yang cukup signifikan, porsi yang cukup signifikan pada total penjualan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Kemudian Nestle mengestimasikan bahwa 1 miliar konsumen di pasar negara berkembang akan mampu menaikkan pendapatan mereka pada 1 dekade ke depan, sehingga cukup untuk dapat membeli produk-produk yang ditawarkan oleh Nestle. Jadi Nestle yang merupakan perusahaan makanan terbesar di dunia, Nestle ini mendapatkan 1/3 dari pendapatan mereka dari konsumen di negara-negara berkembang, dan mereka bertujuan untuk meningkatkan porsi tersebut menjadi 45% dalam 1 dekade dengan statistik mereka sebelumnya, yaitu bahwa akan semakin banyak masyarakat negara berkembang yang mampu meningkatkan pendapatan mereka dalam 1 dekade sehingga mampu untuk membeli produk-produk Nestle. Jadi data-data ini yang disajikan ini adalah merupakan suatu gambaran bahwa konsumen negara berkembang ini sudah menjadi target pasar yang sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Total populasi negara maju hanyalah 20% dari total populasi dunia, sementara 80%-nya berasal dari penduduk masyarakat negara-negara berkembang. Pertanyaannya saat ini adalah, dapatkah para pemasar multinasional melayani 80% konsumen dari negara
berkembang, di mana mereka memiliki daya beli yang jauh lebih rendah dan juga hidup dengan living conditions yang di bawah standar hingga sangat kekurangan. Ketidakseimbangan dalam proporsi populasi antara negara maju dan negara berkembang ini akan semakin memburuk di dekade-dekade ke depan, di mana diprediksi lebih dari 90% pertumbuhan populasi ini akan terjadi di negara-negara yang kurang maju atau negara-negara berkembang. Salah satu contoh perusahaan yang mampu melayani pasar negara berkembang dengan baik adalah korporasi GEO. Jadi mereka membangun rumah untuk para konsumen yang memiliki pendapatan yang rendah di Meksiko. Jadi mereka memasarkan rumah dengan 2 kamar tidur yang didesain secara modular dan dapat di-expand dengan mudah. Jadi produk ini diterima dengan baik oleh pasar di Meksiko karena harganya yang sangat terjangkau dan mudah untuk dibangun. Bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang terbiasa beroperasi di negara maju, untuk dapat memasarkan produk di negara-negara berkembang ini tidak dapat mereka terapkan dengan cara business as usual atau melaksanakan bisnis seperti bagaimana biasanya mereka lakukan di negara maju. Karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal ekonomi dan juga budaya di negara berkembang. Begitu juga dengan infrastruktur pemasaran yang mungkin saja sangat tidak mendukung di negara berkembang ini, dan juga dalam beberapa kasus kompetisi-kompetisi dari perusahaan-perusahaan lokal di negara berkembang ini juga cukup intens. Melakukan cara-cara pemasaran yang tepat di pasar negara berkembang akan membuat perusahaan mampu untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Cara yang pertama adalah dengan menjual produk dengan kemasan yang lebih kecil dan juga harga jual yang lebih rendah. Jadi hal ini sering merupakan suatu hal yang penting saat memasuki pasar di mana pendapatan konsumen rendah, sehingga ini juga berimbas pada ruang rumah mereka yang lebih kecil atau sempit dibandingkan dengan konsumen di negara maju. Contohnya adalah bagaimana Unilever memasarkan deterjen dan sampo dalam kemasan saset di India dan juga di Indonesia dan beberapa negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi ini merupakan suatu kesuksesan di mana contohnya di India, di rural India, di mana 70% populasi dari India masih tinggal di kawasan rural. Kemudian yang kedua adalah 80% konsumen di pasar negara berkembang, mereka masih membeli produk-produk kebutuhan mereka dari toko-toko kecil atau istilahnya di Indonesia adalah warung-warung. Sehingga implikasinya bagi pemasar multinasional adalah mereka perlu untuk juga memasarkan produk-produk mereka hingga sampai ke warung-warung. Jadi ini merupakan tantangan distribusi bagi perusahaan multinasional saat memasuki pasar negara berkembang. Berikutnya adalah image perusahaan barat atau asing. Ini juga dapat menjadi suatu poin yang membantu mereka dalam memasarkan produk di negara berkembang. Contohnya adalah kesuksesan Coca-Cola dibandingkan dengan lokal cola di Cina yaitu Jianlibao adalah sebagian karena simbol dan nilai dari Coca-Cola ini yang mencerminkan modernitas dan mencerminkan hidup yang makmur. Jadi perusahaan multinasional ini juga di beberapa case perlu untuk menampilkan citra mereka yang merupakan Western brand untuk dapat memperoleh penerimaan di pasar negara berkembang. Negara berkembang tidak hanya menjadi pasar yang menarik bagi perusahaan multinasional dari negara maju, namun negara berkembang ini juga melahirkan kompetitor-kompetitor yang kuat. Jadi contohnya adalah Cina yang setelah mengekspor berbagai macam mobilnya ke Afrika, Asia Tenggara, dan juga Timur Tengah. Tata dari India, Cemex dari Meksiko, dan Petronas dari Malaysia, mereka lahir dari negara berkembang dan kemudian tumbuh menjadi perusahaan multinasional yang sangat kuat yang memasarkan saat ini produknya di berbagai negara.
Dalam mengevaluasi potensi pasar, pemasar perlu menyadari bahwa walaupun semakin banyak negara sudah mengintegrasikan kebijakan perdagangan mereka dan juga mengimplementasikan standar yang sama dalam satu regional, contohnya adalah Eurozone. Jadi ini adalah zona perdagangan di Eropa di mana mereka menggunakan mata uang yang sama yaitu euro. Jadi, walaupun di region ini mereka memiliki standar dan kebijakan yang sama, namun masing-masing negara di dalamnya mereka masih memiliki fitur-fitur yang unik atau berbeda satu sama lain. Kesiapan masing-masing negara tersebut untuk menerima produk dan layanan yang baru dari pasar luar negeri dan juga bagaimana daya tarik dari masing-masing negara ini sebagai suatu pasar akan sangat tergantung pada lingkungan demografinya, kemudian lingkungan ekonomi, sosial cultural, lingkungan alamnya, dan lingkungan teknologi, dan juga lingkungan politik dan hukum dari masing-masing negara tersebut. Poin bahasan berikutnya adalah memutuskan bagaimana cara memasuki pasar luar negeri. Terdapat beberapa cara, dari indirect exporting, licensing, joint ventures, hingga direct investment. Kita bahas yang pertama, yaitu indirect export. Jadi indirect export ini adalah mengekspor ke negara lain mempergunakan international marketing intermediary, artinya menggunakan jasa pihak ketiga. Yaitu terdapat beberapa manfaat dari indirect export. Yang pertama adalah investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Jadi perusahaan tidak perlu mengembangkan departemen ekspornya di luar negeri dan juga tidak perlu meng-hire tenaga penjualan di luar negeri dan juga tidak perlu memiliki kontak internasional. Yang kedua, manfaatnya adalah resikonya itu lebih rendah dibandingkan dengan melakukan direct export. Karena perantara atau agent yang mereka rekrut untuk membantu melakukan ekspor, mereka akan memberikan pengetahuan mengenai tata cara ekspor dan juga memberikan layanan dalam membantu melakukan ekspor. Jadi dalam hal ini perusahaan akan membuat kesalahan yang lebih sedikit. Jadi banyak perusahaan mereka menggunakan indirect exporting ini untuk testing the waters, artinya mereka mengetes bagaimana sih penerimaan dari pasar negara luar negeri terhadap produk mereka. Jadi ini mereka testing the waters sebelum mereka membangun pabrik dan juga membangun infrastruktur yang diperlukan untuk memasarkan produk secara all out di luar negeri. Cara berikutnya adalah licensing. Licensing adalah satu cara yang cukup sederhana untuk dapat melakukan pemasaran internasional. Jadi di sini licensor memberikan lisensi pada perusahaan di luar negeri untuk mempergunakan proses manufacturing mereka, mempergunakan nama merek mereka, mempergunakan paten, rahasia dagang, dan item-item berharga lainnya untuk memperoleh fee atau royalti. Jadi contohnya adalah bagaimana perusahaan yaitu Anheuser-Busch ini memberikan lisensi pada perusahaan-perusahaan produsen bir di berbagai negara untuk dapat memproduksi merek bir keluaran Anheuser-Busch yaitu Budweiser. Jadi dalam hal ini si pemberi lisensi atau licensor mereka memperoleh atau mereka dapat memasuki pasar negara asing dengan resiko yang kecil. Artinya di sini mereka tidak perlu membangun pabrik dari awal dan melengkapi berbagai macam dokumen yang diperlukan untuk men-set up perusahaan asing di satu negara. Jadi mereka memasuki pasar negara dengan resiko yang kecil, hanya memberikan lisensi saja dan memperoleh royalti. Di sisi lain, si penerima lisensi atau lisensi mereka ini memperoleh suatu pengetahuan akan memproduksi suatu produk itu seperti apa, dan mereka juga mendapatkan nama merek yang bergengsi untuk bisa mereka pasarkan walaupun mereka harus membayar royalti. Namun yang perlu dicermati, diwaspadai oleh pemberi lisensi adalah si lisensi ini
atau si penerima lisensi ini dapat seiring dengan waktu mereka belajar bagaimana caranya memproduksi produk-produk yang baik, dan juga mereka mengetahui know-how-nya bagaimana, dan akhirnya mereka bisa menciptakan produk yang justru akan menyaingi produk dari si pemberi lisensi. Artinya di sini kesimpulannya si lisensi ini dapat menjadi future competitor bagi si licensor. Jadi ini perlu diwaspadai. Dalam licensing ini, si pemberi lisensi dia memiliki kontrol yang tidak cukup besar terhadap si penerima lisensi dibandingkan saat si pemberi lisensi ini mereka memiliki sendiri fasilitas produksi dan juga tenaga penjualan mereka sendiri. Nah, ini dapat berimbas pada kualitas produk yang dihasilkan oleh si penerima lisensi dan bagaimana cara mereka memasarkan produk itu dapat dikontrol oleh si pemberi lisensi sehingga dapat mempengaruhi persepsi konsumen atas kualitas produk. Kemudian pada saat lisensi ini atau penerima lisensi ini sangat sukses di pasar, artinya si pemberi lisensi ini kehilangan peluang profit kalau saja mereka memproduksi sendiri produk tersebut di negara tujuan dan tidak memberikan lisensi. Nah, pada saat kontrak lisensi ini berakhir dan si pemberi lisensi ini dapat kemudian menemukan bahwa si penerima lisensi telah menjadi suatu kompetitor yang handal dengan memproduksi produk mereka sendiri dengan produk yang mirip atau kurang lebih sama karena mereka sudah belajar selama periode lisensi tersebut. Jadi untuk mencegah ini terjadi, pemberi lisensi umumnya memberikan suatu supply yang dimiliki oleh si pemberi lisensi. Jadi menjual produk ingredients atau komponen-komponen tertentu mereka jual kepada si penerima lisensi yang ingredientsnya tidak diketahui. Jadi si penerima lisensi harus membeli komponen produk ini dan juga ingredients rahasia ini dari si pemberi lisensi. Jadi ini untuk menghalangi atau mencegah terjadinya penerima lisensi ini menjadi suatu kompetitor dengan produk tandingan yang sangat mirip. Namun tetap strategi yang terbaik adalah dengan memberikan atau melakukan inovasi terus-menerus sehingga si penerima lisensi ini akan terus bergantung pada si pemberi lisensi. Nah, apabila licensing seringnya dilakukan dengan produk-produk yang berwujud atau fisik seperti bir Budweiser yang kita bahas di slide sebelumnya, franchising adalah tipe licensing yang lebih komplit. Jadi ini umumnya melibatkan produk yang juga berisi jasa atau layanan. Jadi di sini si pemberi franchise mereka menawarkan konsep merek yang komplit juga dilengkapi dengan sistem operasi dari merek tersebut. Sebagai gantinya, si penerima franchise mereka juga ikut berinvestasi di dalamnya dan juga mereka membayarkan sejumlah fee kepada si pemberi franchise atau dikenal juga dengan istilah royalty. Contohnya adalah McDonald's yang memberikan hak franchise kepada berbagai franchisee di seluruh dunia dan juga brand hotel yaitu Ramada. Jadi ini tidak hanya menawarkan suatu produk yaitu hotel tapi juga menawarkan layanan di dalamnya. Sehingga franchise adalah bentuk licensing yang lebih kompleks dan komplit.